Pagi itu, langit terlihat mendung, meski matahari sudah tinggi. Dion berdiri di depan rumah kecil berdinding papan, menatap seragam SMP Nia yang tergantung rapi di paku dinding. Seragam itu masih bersih, masih layak pakai, bahkan masih menyimpan bau sabun cuci yang biasa digunakan ibunya. Namun hari itu, seragam itu tak lagi akan ia kenakan. 3 hari telah berlalu sejak ayahnya dimakamkan. 3 hari pula rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi suara batuk berat ayahnya di pagi hari. Tidak ada lagi langkah kaki yang selalu berangkat paling awal. Dan tidak ada lagi sosok yang selama ini menjadi penyangga utama kehidupan keluarga kecil mereka. Dion baru saja lulus SMP. Seharusnya ini menjadi masa paling membahagiakan bagi seorang anak seusianya. Masa memilih sekolah lanjutan, membeli seragam baru, dan bercanda dengan teman-teman tentang masa depan. Tapi hidup Dion memilih jalan yang berbeda. Di ruang tengah, ibunya terbaring, lemah, di atas kasur tipis. Tubuhnya kurus, napasnya tersengal-sengal. Penyakit yang dideritanya sudah lama menggerogoti. Dan semenjak ayah Dion meninggal, kondisinya semakin menurun. Setiap kali batuknya kambuh, Dion merasa seolah dadanya ikut diremas. Dion, suara ibunya lirih. Dion segera mendekat, duduk di samping kasur. Ia menggenggam tangan ibunya yang dingin dan kasar. Tangan itu adalah tangan yang membesarkannya. Tangan yang dulu selalu mengusap kepalanya setiap malam. "Ibu gak apa-apa kan?" tanya Dion. Meski ia tahu jawabannya, ibunya tersenyum tipis. Senyum yang dipaksakan. "Ibu kuat, kamu jangan mikir macam-macam, sekolahmu nanti. Lanjutkan." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk perlahan ke dalam hati Dion. Ia menunduk, menahan air mata yang sudah berkumpul di pelupuk matanya. Ia tahu, keinginan ibunya agar ia melanjutkan sekolah adalah harapan terakhir yang ingin dipegang. Tapi kenyataan di depan mata terlalu keras untuk dihindari. Sejak ayahnya meninggal, tidak ada lagi penghasilan tetap. Uang tabungan hampir habis untuk biaya pengobatan dan pemakaman. Adiknya yang masih kecil belum mengerti apa-apa. Hanya sering bertanya kapan ayah akan pulang. Malam itu, Dion tidak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah, memandangi jalan kampung yang sepi. Angin malam menusuk tulang, tapi pikirannya jauh lebih dingin. Ia berpikir tentang biaya sekolah, biaya makan, obat ibunya, dan masa depan adiknya. Ia sadar, ia adalah anak laki-laki tertua di rumah itu sekarang. Tidak ada lagi tempat bersandar selain dirinya sendiri. Keesokan paginya, Dion mengambil keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia menemui ibunya dengan wajah serius. "Bu, Dion gak bisa lanjut sekolah." Ibunya terdiam, matanya menatap Dion lama, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Kamu ngomong apa, nak?" Suaranya bergetar. "Dion mau kerja, Bu." Lanjut Dion pelan tapi tegas. "Biar bisa beli obat ibu, biar adik bisa makan." Dion gak mau ibu makin capek mikirin biaya. Air mata ibunya jatuh. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah Dion. "Ibu gak mau kamu sengsara, Dion. Ayahmu pasti pengen kamu sekolah." Dion mengangguk. Air matanya akhirnya tumpah. Dion juga pengen sekolah, Bu. Tapi sekarang Dion lebih pengen lihat ibu sehat. Tangis mereka pecah di ruang kecil itu. Tidak ada teriakan, tidak ada drama berlebihan. Hanya isak pelan, 2 orang yang sama-sama terluka oleh keadaan. Beberapa hari kemudian, Dion berpamitan pada guru SMP-nya. Kepala sekolah hanya bisa menghela napas panjang saat mendengar cerita Dion. Tidak ada yang bisa dilakukan selain memberi nasihat dan doa. Hari itu, Dion melipat seragam SMP Nia dengan rapi, lalu menyimpannya di dalam tas kecil. Ia tidak membuangnya. Seragam itu adalah saksi mimpi yang harus ia hentikan sementara. Di depan rumah, Dion menatap langit sekali lagi. Dalam hatinya ia berjanji, "Aku mungkin berhenti sekolah,
tapi aku tidak akan berhenti berjuang. Langkah Dion meninggalkan rumah kecil itu terasa berat, namun tekadnya lebih berat lagi. Ia belum tahu bahwa jalan hidupnya kelak akan membawanya jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Yang ia tahu, hari itu ia bukan lagi sekadar anak SMP yang baru lulus. Hari itu, Dion mulai menjadi tulang punggung keluarga. Terminal itu selalu ramai. Bahkan sebelum matahari benar-benar terbit, bau solar bercampur asap rokok, suara klakson saling bersahutan, dan teriakan calo yang memanggil penumpang terdengar tanpa henti. Di tempat itulah, Dion memulai hari-hari barunya sebagai seorang kernet bus antar kota. Pagi pertama bekerja, Dion berdiri kaku di samping sebuah bus tua berwarna biru pudar. Badannya masih kurus, wajahnya terlihat lebih muda dari usianya. Ia mengenakan kaos lusuh dan celana hitam yang sudah agak kebesaran. Di tangannya, ia memegang catatan kecil berisi rute perjalanan dan nama-nama kota yang harus dihafalnya. "Dion, kamu jangan bengong terus," penumpang dipanggil. Suara berat Pak Adi, sopir bus sekaligus teman lama almarhum ayah Dion, memecah lamunannya. "Iya Pak," jawab Dion cepat. Dengan suara sedikit gugup, Dion mulai memanggil penumpang. Awalnya, lidahnya kuku, suaranya kecil, dan sering salah menyebut tujuan. Beberapa orang tertawa kecil melihat tingkahnya. Ada juga yang menggerutu karena merasa dipanggil terlalu keras atau terlalu dekat. Hari itu menjadi hari yang sangat melelahkan. Dion harus naik turun bus, mengangkat barang penumpang, membersihkan lantai bus, dan berdiri berjam-jam tanpa duduk. Tangannya pegal, kakinya nyeri, tapi ia berusaha menahan semuanya di dalam bus. Dion sering berdiri di lorong sempit sambil berpegangan pada kursi. Setiap kali bus melewati jalan berlubang, tubuhnya terhuyung. Namun ia terus mengingat wajah ibunya di rumah, dan itu membuatnya bertahan. Perjalanan pertama menuju kota tujuan terasa sangat panjang. Dion hampir muntah karena mabuk perjalanan, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin terlihat lemah di hari pertamanya bekerja. Malam harinya, bus berhenti di sebuah terminal kecil. Penumpang turun satu persatu. Dion duduk di bangku paling belakang, memijat kakinya sendiri. Pak Hadi menghampirinya. "Kamu kuat, Dion?" tanya Pak Hadi. Dion tersenyum tipis. "Kuat, Pak. Harus kuat." Pak Hadi menepuk pundaknya. "I am you. Dulu juga begitu. Kerja keras, gak banyak ngeluh." Mendengar nama ayahnya, dada Dion terasa sesak. Tapi ia hanya mengangguk, tidak ingin menunjukkan kesedihannya. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Dion mulai terbiasa dengan kerasnya dunia terminal. Ia belajar menghadapi penumpang yang marah, sopir yang emosinya naik turun, dan kelelahan yang kadang terasa sampai ke tulang. Ada hari-hari ketika Dion hanya makan sekali sehari. Uang yang ia terima, sebagian besar ia sisihkan untuk ibunya. Setiap pulang, ia selalu membawa obat dan sedikit lauk untuk makan malam. Ibunya sering bertanya, "Capek nggak, Nak?" Dion selalu menjawab, "Enggak, Bu." Dion senang bisa kerja, padahal malam-malam tertentu Dion sering menangis. Diam-diam di kamar, tangannya melepuh, punggungnya sakit, dan pikirannya dipenuhi rasa rindu pada ayahnya. Tapi ia tidak pernah mengeluh di depan ibunya. Suatu hari, di tengah perjalanan, seorang penumpang marah besar karena merasa bus berjalan terlalu lama. Ia membentak Dion tanpa alasan jelas. "Kernet nggak becus, dari tadi berdiri aja, nggak ngapa-ngapain." Dion hanya menunduk dan meminta maaf. Padahal hatinya terasa perih. Ia belajar satu hal hari itu. Bekerja berarti menelan ego di sela-sela kesibukan. Dion sering berdiri di depan bus saat subuh, memandangi langit yang mulai terang. Dalam hati,
Ia selalu berdoa, "Ya Tuhan, kuatkan aku. Jangan biarkan ibuku sendirian." Kesedihan berlalu tanpa terasa. Dion yang dulu gugup, kini sudah hafal rute, mengenal karakter penumpang, dan sigap membantu apapun yang dibutuhkan. Ia jarang terlambat, tidak pernah membolos, dan selalu jujur soal uang setoran. Pak Hadi mulai memperhatikannya. "Kamu beda, Dion," kata Pak Hadi suatu malam. "Kamu kerja pakai hati." Dion hanya tersenyum. Ia tidak tahu bahwa dari kerja keras dan kesabarannya itu, hidupnya perlahan mulai bergerak ke arah yang baru. Di atas bus tua itulah, Dion belajar arti tanggung jawab, kesabaran, dan harapan. Ia belum tahu kapan hidupnya akan berubah. Tapi satu hal, pasti ia tidak lagi takut menghadapi jalan panjang di depannya. Pagi itu terasa berbeda bagi Dion. Udara terminal masih sama, bau solar, suara mesin bus yang dipanaskan, dan teriakan calo yang saling bersahutan. Namun ada perasaan asing di dadanya. Perasaan antara gugup dan tidak percaya. Tangannya sedikit gemetar saat Pak Hadi memanggil namanya. "Dion, kesini sebentar." Dion mendekat. Di depan bus, beberapa sopir lain berdiri sambil menyeruput kopi. Dion menunduk, mengira ia melakukan kesalahan. Pak Hadi menatapnya serius. "Mulai hari ini, kamu yang nyetir." Kata-kata itu membuat Dion terpaku. Ia mengangkat kepala, matanya membesar. "Saya, Pak?" "Iya, sopir lama izin pulang kampung. Aku percaya sama kamu. Setahun jadi kernet, kamu tahu jalan, tahu ritme, dan yang paling penting, kamu bertanggung jawab." Dion menelan ludah. Menjadi sopir bukan sekedar naik jabatan. Itu berarti memegang kemudi, membawa puluhan nyawa, dan memikul kepercayaan besar. "Apa kamu sanggup?" tanya Pak Hadi. Dion menarik napas dalam-dalam. Ia teringat ibunya, adiknya, dan semua perjuangan selama setahun terakhir. "Insya Allah sanggup, Pak." Hari itu, untuk pertama kalinya, Dion duduk di kursi sopir. Tangannya memegang setir dengan hati-hati. Ia menyesuaikan kaca spion berkali-kali, memastikan semuanya aman. Saat mesin dinyalakan, jantungnya berdetak lebih cepat. Bus mulai bergerak perlahan meninggalkan terminal. Dion menyetir dengan sangat hati-hati, bahkan terlalu hati-hati. Setiap tikungan ia lewati pelan, setiap rem ia injak dengan penuh perhitungan. Beberapa penumpang sempat mengeluh karena bus berjalan lambat. Dion mendengarnya, tapi memilih fokus. Baginya, keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Di tengah perjalanan, hujan turun deras. Jalanan licin, jarak pandang terbatas. Dion menggenggam setir lebih erat. Dalam hati, ia terus berdoa. "Tenang Dion, pelan tapi sampai," gumamnya pada diri sendiri. Ketika bus akhirnya tiba di tujuan tanpa kendala, Dion menghembuskan napas panjang. Rasa lega itu tidak ia jelaskan dengan kata-kata. Ia berhasil. Sejak hari itu, Dion resmi menjadi sopir. Gajinya naik, namun tanggung jawabnya berlipat ganda. Ia kini harus memastikan kondisi bus selalu siap jalan, memeriksa rem, ban, dan mesin sebelum berangkat. Ia menjadi lebih disiplin, bangun lebih pagi, tidur lebih larut. Setiap rupiah yang ia dapat, ia catat dengan rapi. Dion mulai menyisihkan uang, bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga untuk masa depan. Di rumah, ibunya tersenyum bangga saat Dion bercerita. "Dion sekarang nyetir bus, Bu?" Ibunya menggenggam tangan Dion. "Ayahmu pasti bangga." Kalimat itu membuat mata Dion berkaca-kaca. Hari demi hari, Dion semakin mahir. Ia mengenal jalan-jalan kecil, tahu kapan harus berhenti, dan paham bagaimana membaca situasi di jalan. Penumpang mulai mengenalnya sebagai sopir yang sabar dan aman. "Nyetirnya enak mas, nggak ugal-ugalan," kata seorang penumpang suatu hari. Pujian sederhana itu menambah kepercayaan diri Dion. Meski penghasilannya lebih baik, Dion tidak mengubah gaya hidupnya. Ia tetap hidup sederhana. Ia tahu, kesalahan kecil bisa menjatuhkan semuanya. Di sela-sela istirahat, Dion sering duduk di dalam bus kosong, menghitung uang tabungannya. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatnya bermimpi. "Aku pengen punya bus sendiri suatu hari," bisiknya. Mimpi itu terdengar terlalu besar bagi seorang mantan kernet, tapi Dion percaya, semua hal besar selalu dimulai dari keberanian untuk bermimpi. Malam-malam tertentu, Dion memandangi jalan panjang dari balik kaca bus. Ia sadar, hidupnya memang penuh belokan tajam dan tanjakan berat. Tapi selama ia tetap memegang kemudi dengan benar, ia yakin bisa sampai ke tujuan.
Hari itu, Dion bukan hanya naik pangkat sebagai sopir. Ia naik satu tingkat lebih tinggi sebagai seorang pria yang siap bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan orang-orang yang ia cintai. Waktu berjalan pelan tapi pasti. Tahun demi tahun berlalu tanpa Dion benar-benar menyadarinya. Rambutnya mulai lebih pendek, tubuhnya lebih berisi, dan wajahnya tak lagi seperti remaja lugu yang dulu berdiri gugup di terminal. Ia kini dikenal sebagai salah satu sopir yang paling bisa dipercaya di jalur antar kota. Setiap bulan, Dion selalu menyisihkan sebagian penghasilannya. Ia tidak pernah tergoda membeli barang-barang mahal. Tidak ada ponsel terbaru, tidak ada motor baru, apalagi hiburan yang menghabiskan uang. Baginya, satu-satunya hal yang penting hanyalah ibunya tetap bisa berobat dan adiknya bisa tumbuh dengan layak. Ia menyimpan uang itu di dalam amplop coklat, lalu memindahkannya ke tabungan kecil di bank. Setiap kali melihat angka di buku tabungan bertambah, ada perasaan hangat di dadanya. Bukan karena jumlahnya besar, tapi karena uang itu adalah hasil dari keringat dan kejujuran. Suatu malam setelah pulang dari perjalanan panjang, Dion duduk di samping ibunya. Nafas sang ibu terdengar lebih berat dari biasanya. Dion, panggilnya pelan. "Iya, Bu. Kamu capek terus. Ibu takut kamu terlalu memaksa diri." Dion menyenyum lembut. "Gak apa-apa, Bu. Dion lagi ngumpulin mimpi." Ibunya menatap Dion heran. "Mimpi apa?" Dion menunduk sebentar, lalu menjawab, "Punya bus sendiri." Ibunya terdiam, lalu tersenyum. Kalau itu niat baik, Allah pasti buka jalan. Kalimat sederhana itu menancap kuat di hati Dion. Beberapa bulan kemudian, Pak Hadi mengajak Dion melihat sebuah bus bekas yang dijual oleh temannya. Kondisinya tidak baru, catnya sudah pudar, dan mesinnya butuh perawatan. Tapi bagi Dion, bus itu terlihat seperti pintu masa depan yang terbuka sedikit demi sedikit. "Bus ini nggak sempurna," kata Pak Hadi jujur. "Tapi kalau dirawat, masih kuat jalan jauh." Dion mengelus bodi bus itu perlahan, tangannya bergetar. Dalam kepalanya, ia menghitung tabungannya berulang-ulang. Jumlahnya hampir cukup. Hampir. Malam itu, Dion tidak bisa tidur. Ia menghitung uangnya berkali-kali. Ada rasa takut, ada juga rasa yakin. Ia tahu, jika ia menunggu terlalu lama, kesempatan bisa hilang. Keesokan harinya, Dion mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya sejauh ini. Ia membeli bus itu. Bus pertamanya. Hari saat bus itu resmi menjadi miliknya, Dion berdiri lama di depan kendaraan itu. Tidak ada perayaan, tidak ada tepuk tangan, hanya ia, bus tua itu, dan rasa syukur yang sulit diungkapkan. Ia memberi nama bus itu dengan sederhana, terinspirasi dari doa dan keluarganya. Nama itu menjadi pengingat bahwa setiap meter perjalanan bus tersebut membawa harapan. Dion mulai mengurus sendiri segalanya. Ia belajar mengatur jadwal, mencari sopir cadangan, mengurus perawatan, dan mengatur keuangan. Tidak jarang ia masih turun langsung menjadi sopir jika kekurangan orang. Keuntungan dari bus itu tidak langsung besar, bahkan di bulan-bulan pertama, Dion sering merasa hampir rugi. Ada biaya servis, ada suku cadang yang rusak, dan kadang penumpang sepi. Namun setiap kali rasa putus asa datang, Dion selalu teringat wajah ibunya yang senyum lemah di rumah. Suatu sore, Dion pulang lebih cepat. Ia melihat ibunya duduk di kursi, menatap bus dari kejauhan. "Itu bus kamu ya, Nak?" tanya ibunya. "Iya, Bu." Ibunya tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Ibu nggak nyangka, Nak, anak ibu sejauh ini." Dion menunduk, air matanya jatuh. Bagi Dion, momen itu lebih berharga dari keuntungan berapapun. Di malam hari, Dion sering berdiri sendirian di dekat busnya. Ia mengusap bodinya perlahan, seperti mengucapkan terima kasih. "Ini bukan akhir," bisiknya. "Ini baru awal." Bus pertama itu mungkin tua dan sederhana, tapi di sanalah mimpi Dion mulai benar-benar berjalan di atas aspal. Dari keringat, doa, dan keteguhan hati, ia membangun langkah pertama menuju masa depan yang lebih besar. Memiliki satu bus sendiri ternyata tidak serta-merta membuat hidup Dion menjadi mudah. Justru sebaliknya, beban pikirannya semakin berat. Kini ia bukan hanya memikirkan dirinya dan keluarganya, tetapi juga memikirkan operasional bus, sopir, kernet, dan penumpang yang setiap hari mempercayakan perjalanan mereka kepadanya. Setiap pagi, Dion selalu datang lebih awal ke garasi kecil yang ia sewa. Ia memeriksa kondisi bus dengan teliti, oli, rem, ban, hingga lampu. Ia tidak pernah mengerahkan sepenuhnya pada orang lain. Ia tahu, kelalaian kecil bisa berakibat besar. Beberapa bulan pertama berjalan penuh naik turun. Ada hari di mana bus penuh penumpang dan Dion pulang dengan senyum lega. Namun ada juga hari-hari sepi, ketika kursi kosong lebih banyak daripada yang terisi.
Saat itulah Dion belajar bahwa usaha tidak selalu memberi hasil sesuai harapan. Suatu malam, Dion duduk menghitung uang setoran. Angkanya pas-pasan. Ia menghela napas panjang. Dalam hati, ia sadar, satu bus saja tidak cukup jika ia ingin berkembang dan memberi masa depan yang lebih aman bagi keluarganya. Pikiran untuk menambah armada mulai muncul. Namun pikiran itu juga diikuti rasa takut. Ia tahu betul, untuk membeli bus lagi, tabungannya tidak cukup. Satu-satunya jalan adalah berhutang ke bank. Kata hutang terasa berat di kepalanya. Ia takut gagal, takut tidak mampu membayar, dan takut mengecewakan banyak orang. Malam itu, Dion berbicara pada ibunya. "Bu, kalau Dion nambah bus tapi harus hutang, gimana menurut ibu?" Ibunya terdiam sejenak, lalu menatap Dion dengan penuh keyakinan. "Kalau kamu hitungannya matang dan niatnya baik, jangan takut. Rezeki nggak akan salah alamat." Kata-kata itu menjadi penguat hati Dion. Beberapa hari kemudian, dengan kemeja sederhana dan dokumen seadanya, Dion memberanikan diri datang ke bank. Ia duduk di ruang tunggu dengan tangan berkeringat. Saat namanya dipanggil, jantungnya berdegup kencang. Ia menjelaskan usahanya apa adanya, tidak dibesar-besarkan, tidak juga direndahkan. Ia menunjukkan catatan keuangan yang ia buat sendiri dengan rapi. Petugas bank menatapnya cukup lama. "Risikonya besar, Mas. Apa Anda siap?" Dion mengangguk mantap. "Saya siap bekerja lebih keras." Hari ketika pinjaman itu disetujui, Dion pulang dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega, tapi juga rasa takut yang besar. Sejak hari itu, ia tahu hidupnya tidak boleh lagi ceroboh. Bus kedua akhirnya dibeli. Kondisinya lebih baik dari bus pertama, tapi cicilan bulanannya menjadi bayangan yang selalu mengikuti Dion. Masalah mulai datang satu persatu. Suatu hari, bus pertama mogok di tengah perjalanan. Penumpang mengeluh, jadwal berantakan, dan Dion harus mengeluarkan uang besar untuk perbaikan. Di hari lain, bus kedua sepi penumpang karena musim hujan. Ada malam-malam di mana Dion duduk sendirian di garasi, menatap dua busnya dalam diam. Pikiran tentang gagal sering datang. Kalau aku salah langkah, batinnya. Namun setiap kali rasa putus asa muncul, Dion selalu mengingat masa lalu, dirinya yang dulu hanya kernet dengan mimpi sederhana. Jika dulu ia bisa bertahan, kenapa sekarang harus menyerah? Ia mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Dion sering turun langsung menyetir, bahkan menggantikan sopir yang sakit. Ia memperbaiki pelayanan, memastikan sopirnya ramah dan busnya bersih. Sedikit demi sedikit, kepercayaan penumpang meningkat. Pelan-pelan, cicilan mulai terbayar tepat waktu. Keuangan mulai lebih stabil. Meski belum bisa bernapas lega, Dion tahu ia berada di jalur yang benar. Di tengah semua itu, kesehatan ibunya semakin menurun. Dion sering pulang lebih awal hanya untuk memastikan ibunya baik-baik saja. Setiap melihat ibunya tertidur lemah, Dion merasa hatinya semakin kuat untuk bertahan. "Semua ini buat ibu," bisiknya dalam doa. Dion belajar satu hal penting di babak hidupnya ini. Keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski takut. Hutang yang ia ambil bukan sekedar angka, melainkan kepercayaan pada dirinya sendiri. Dari dua bus itulah, mimpi Dion mulai tumbuh lebih besar. Jalan di depannya masih panjang dan penuh risiko, tapi kini ia tahu, ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia berjalan bersama tekad, doa, dan keberanian yang ia pelihara setiap hari. Memiliki satu bus sendiri ternyata tidak serta-merta membuat hidup Dion menjadi mudah. Justru sebaliknya, beban pikirannya semakin berat. Kini ia bukan hanya memikirkan dirinya dan keluarganya, tetapi juga memikirkan operasional bus, sopir, kernet, dan penumpang yang setiap hari mempercayakan perjalanan mereka kepadanya. Setiap pagi, Dion selalu datang lebih awal ke garasi kecil yang ia sewa. Ia memeriksa kondisi bus dengan teliti, oli, rem, ban, hingga lampu. Ia tidak pernah menyerahkan sepenuhnya pada orang lain. Ia tahu, kelalaian kecil bisa berakibat besar. Beberapa bulan pertama berjalan penuh naik turun. Ada hari di mana bus penuh penumpang dan Dion pulang dengan senyum lega. Namun ada juga hari-hari sepi, ketika kursi kosong lebih banyak daripada yang terisi. Saat itulah, Dion belajar bahwa usaha tidak selalu memberi hasil sesuai harapan. Suatu malam, Dion duduk menghitung uang setoran. Angkanya pas-pasan. Ia menghela napas panjang. Dalam hati, ia sadar satu bus saja tidak cukup jika ia ingin berkembang dan memberi masa depan yang lebih aman bagi keluarganya. Pikiran untuk menambah armada mulai muncul, namun pikiran itu juga diikuti rasa takut. Ia tahu betul, untuk memberi bus lagi, tabungannya tidak cukup. Satu-satunya jalan adalah berhutang ke bank. Kata hutang terasa berat di kepalanya. Ia takut gagal, takut tidak mampu membayar, dan takut mengecewakan banyak orang. Malam itu, Dion berbicara pada ibunya. "Bu, kalau Dion nambah bus tapi harus hutang, gimana menurut ibu?" Ibunya terdiam sejenak, lalu menatap Dion dengan penuh keyakinan. "Kalau kamu hitungannya matang dan niatnya baik,
Jangan takut, rezeki nggak akan salah alamat. Kata-kata itu menjadi penguat hati Dion. Beberapa hari kemudian, dengan kemeja sederhana dan dokumen seadanya, Dion memberanikan diri datang ke bank. Ia duduk di ruang tunggu dengan tangan berkeringat. Saat namanya dipanggil, jantungnya berdegup kencang. Ia menjelaskan usahanya apa adanya, tidak dibesar-besarkan, tidak juga direndahkan. Ia menunjukkan catatan keuangan yang ia buat sendiri dengan rapi. Petugas bank menatapnya cukup lama. Risikonya besar, Mas. Apa Anda siap? Dion mengangguk mantap. Saya siap bekerja lebih keras. Hari ketika pinjaman itu disetujui, Dion pulang dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega, tapi juga rasa takut yang besar. Sejak hari itu, ia tahu hidupnya tidak boleh lagi ceroboh. Bus kedua akhirnya dibeli. Kondisinya lebih baik dari bus pertama, tapi cicilan bulanannya menjadi bayangan yang selalu mengikuti Dion. Masalah mulai datang satu persatu. Suatu hari, bus pertama mogok di tengah perjalanan. Penumpang mengeluh, jadwal berantakan, dan Dion harus mengeluarkan uang besar untuk perbaikan. Di hari lain, bus kedua sepi penumpang karena musim hujan. Ada malam-malam di mana Dion duduk sendirian di garasi, menatap dua busnya dalam diam. Pikiran tentang gagal sering datang. Kalau aku salah langkah, batinnya. Namun setiap kali rasa putus asa muncul, Dion selalu mengingat masa lalu, dirinya yang dulu hanya kernet dengan mimpi sederhana. Jika dulu ia bisa bertahan, kenapa sekarang harus menyerah? Ia mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Dion sering turun langsung menyetir, bahkan menggantikan sopir yang sakit. Ia memperbaiki pelayanan, memastikan sopirnya ramah dan busnya bersih. Sedikit demi sedikit, kepercayaan penumpang meningkat. Pelan-pelan, cicilan mulai terbayar tepat waktu. Keuangan mulai lebih stabil. Meski belum bisa bernapas lega, Dion tahu ia berada di jalur yang benar. Di tengah semua itu, kesehatan ibunya semakin menurun. Dion semakin sering pulang lebih awal hanya untuk memastikan ibunya baik-baik saja. Setiap melihat ibunya tertidur lemah, Dion merasa hatinya semakin kuat untuk bertahan. Semua ini buat ibu, bisiknya dalam doa. Dion belajar satu hal penting di babak hidupnya ini. Keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski takut. Hutang yang ia ambil bukan sekadar angka, melainkan kepercayaan pada dirinya sendiri. Dari dua bus itulah mimpi Dion mulai tumbuh lebih besar. Jalan di depannya masih panjang dan penuh risiko, tapi kini ia tahu, ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia berjalan bersama tekad, doa, dan keberanian yang ia pelihara setiap hari. Waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan luka, tapi ia mengajarkan cara hidup berdampingan dengannya. Begitulah yang dirasakan Dion setelah kepergian ibunya. Hari-hari tetap berjalan, bus-bus tetap melaju, dan tanggung jawab terus menunggu. Bedanya, kini tidak ada lagi sosok yang menanti di rumah dengan senyum sederhana dan doa lirih. Namun justru dari kehilangan itu, Dion menemukan arah hidup yang baru. Usaha bus yang dulu ia jalankan sendiri perlahan berkembang menjadi perusahaan keluarga. Garasi kecil berubah menjadi kantor sederhana. Jadwal perjalanan semakin padat, rute semakin luas, menembus antar kota hingga antar provinsi. Nama perusahaan bus Dion mulai dikenal, bukan karena kemewahan, tetapi karena ketepatan waktu dan keselamatan. Dion tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia sering mengingat dirinya yang dulu berdiri kikuk di terminal sebagai kernet, memanggil penumpang dengan suara gemetar. Kenangan itu membuatnya tidak pernah bersikap tinggi hati. Adiknya, yang kini sudah dewasa, mulai terlibat penuh dalam usaha. Dion mempercayakan banyak urusan kantor kepadanya, pembukuan, jadwal sopir, dan administrasi. "Mas, aku takut salah," kata adiknya suatu hari. Dion tersenyum. Belajar pelan-pelan, dulu Mas juga mulai dari nol. Kepercayaan itu membuat adiknya tumbuh. Usaha mereka bukan lagi sekadar bisnis, melainkan tempat belajar dan bertumbuh bersama. Beberapa tahun kemudian, Dion menikah dengan seorang perempuan sederhana yang memahami masa lalunya. Tidak banyak tuntutan, tidak silau oleh harta. Pernikahan itu berlangsung sederhana, tapi penuh makna. Dalam diam, Dion merasa hidupnya mulai menemukan keseimbangan. Di malam-malam tertentu, Dion duduk di teras rumahnya yang kini lebih layak dari rumah papan dulu. Ia memandangi jalan, mendengarkan suara kendaraan yang lewat. Setiap suara mesin bus mengingatkannya pada perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia sering berpesan pada sopir dan kernetnya, kerja yang jujur, kalau capek istirahat, nyawa penumpang itu amanah. Banyak anak muda putus sekolah datang melamar kerja. Dion tidak pernah langsung menolak. Ia melihat mereka seperti melihat dirinya sendiri di masa lalu. Selama mereka mau belajar dan bekerja jujur, Dion memberi kesempatan. Suatu hari, Dion berdiri di garasi, menatap deretan bus yang berjajar rapi. Matahari sore menyinari bodi-bodi kendaraan itu, memantulkan cahaya hangat. Ia menghela napas panjang, bukan karena lelah, tapi karena syukur. Dalam hatinya, ia berbicara pada orang-orang yang telah pergi. "Ayah, ibu, semua ini bukan cuma tentang sukses. Ini tentang bertahan, tentang tidak menyerah." Dion tahu, hidupnya tidak sempurna. Ada mimpi yang harus dikorbankan, ada kehilangan yang tak tergantikan. Tapi ia juga tahu, setiap keputusan berat yang ia ambil dulu telah membentuknya menjadi pria yang kuat dan bertanggung jawab.
Kini, ketika orang-orang bertanya tentang rahasia kesuksesannya, Dion selalu menjawab dengan sederhana, "Saya cuma nggak mau berhenti di tengah jalan." Kisah Dion bukan tentang bus, uang, atau perusahaan besar. Kisahnya adalah tentang seorang anak yang memilih memikul beban lebih cepat dari usianya, tentang keberanian mengambil risiko, dan tentang cinta pada keluarga yang tidak pernah pudar meski ditinggal pergi. Di jalan panjang kehidupan, Dion telah menorehkan jejaknya sendiri, dan di setiap roda bus yang berputar, ada doa, pengorbanan dan harapan yang terus hidup, menjadi warisan yang tak akan pernah berhenti berjalan.